Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar pencerahan dari bayi kecil, naga kecil pun terdiam. Memang benar, jika sebuah kekuatan dan kekuasaan berada di tangan yang tepat, itu akan dapat mengurangi kekejaman dan juga hal buruk lainnya. Walaupun tidak mungkin menghilangkan seutuhnya, tapi hal itu sudah dibilang cukup baik. Kakak, apakah aku bisa menjadi orang yang tepat seperti itu juga? Tanya naga kecil. Setiap orang bisa menjadi orang yang tepat. Tapi yang terpenting adalah hatimu sendiri. Jika hatimu telah menetapkan, maka kamu pasti bisa, jawab bayi kecil kepada naga kecil. Naga kecil sedikit merenung, dia menjatuhkan kepalanya ke tempat dia duduk, dan kemudian diam di sana sambil memandang ke kolam itu. Kakak, aku telah memutuskan. Aku akan ikut bersamamu dan kakak tertua. Jika suatu saat nanti waktunya telah tiba, maka aku akan membuka hal itu, dan membantu kakak tertua mencapai tempat itu, ucap naga kecil sambil berdiri, dan memandang ke sebuah tempat di atas atap penginapan. Hahaha, bagus-bagus. Kalau begitu, mari ikut kami bersama kami saat itu datang. Biarkan alam langit dan seluruh musuh kita takut saat mendengar nama kita, ucap bayi kecil yang juga berdiri. Naga kecil pun mengangguk, lalu dia telah memutuskan untuk ikut bersama Lin Tian dan yang lainnya. Jadi dia akan melakukan apa yang dia bisa, untuk mengubah dunia dan alam yang hancur ini. Bunuh atau ditangkap? Tanya naga kecil. Bunuh dan gantung saja di tempat biasa. Bagaimana menurutmu dengan itu saudaraku? Balas bayi kecil. Naga kecil mengangguk, lalu keduanya menghilang dari tempat mereka duduk sebelumnya itu. Bagaimana? Bisakah kita menangkan beberapa wanita di sana untuk raja? Ucap salah satu orang berpakaian hitam yang memakai topeng. Ada 5 orang yang memakai topeng dan bersembunyi di atap dalam kegelapan, sambil memandang ke tempat di mana para wanita sedang mandi. Mereka adalah wanita-wanita yang berasal dari ibu kota, dan juga termasuk ke dalam keluarga bangsawan kecil. Jadi itu tidak akan menjadi masalah jika mereka hilang atau mati. Karena jika keluarga mereka tahu siapa yang melakukannya, tetap saja mereka hanya bisa diam dan menggertakkan gigi penuh dendam sambil memandang hal itu. Tangkap saja 10 dari mereka. 5 untuk raja, dan 5 untuk kita. Ucap sosok lainnya. Yang lain mengangguk dengan senyum yang penuh nafsu, sambil memandang semua wanita yang telanjang bulat. Meong, meong. 2 ekor kucing tiba-tiba muncul di belakang mereka berlima, dan itu membuat mereka kaget untuk sesaat. Hanya kucing? Mari pergi, jangan pedulikan kucing liar ini, ucap salah satu dari mereka. Iya, balas yang lain. Tapi saat mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba saja tubuh mereka tidak dapat digerakkan, dan di leher 2 orang dari mereka ada bekas seperti sayatan pedang. Dan untuk 3 orang lainnya, jantung mereka seperti ditusuk oleh pedang. Mereka berlima memandang 2 kucing berwarna biru dan putih itu dengan tak percaya. Karena apa yang menyerang tubuh mereka, itu bukanlah pedang atau pisau, tapi cakar dan ekor kucing-kucing tersebut. Mereka hanya melihat, cakar dan ekor kucing-kucing itu ada bekas darah. Sebelum mati di dalam ketidakpercayaan, mata mereka hanya bisa melotot. Setelah semua mati, bayi kecil dan naga kecil mengikat mereka. Tapi sebelum itu, mereka melepaskan semua pakaian dari kelima orang itu, dan bahkan memotong joni mereka. Lalu, mereka semua menghilang dari tempat tersebut. Keduanya bahkan dengan santainya membersihkan semua lokasi pembantaian, itu tanpa ada yang mengetahuinya. Di rumah keluarga Lan. Salam senior Lan, ucap Lin Tian saat melihat Lan dan, "Oh, Tuan Muda Lin, mari ikut aku."
Leluhur sudah menunggumu, balas Lan Dan dengan sopan. Lin Tian mengangguk, lalu dia beserta Lan Jingyi pergi menuju tempat leluhur, dan dipimpin oleh Lan Dan. Saat itu mereka sampai di sebuah pintu yang terlihat agak berdebu, kemudian Lan Dan serta Lan Jingyi dengan hormat berlutut ke arah pintu itu. Leluhur, aku telah membawa orangnya, ucap Lan Dan dengan hormat. Oh, masuklah, balas si leluhur. Setelah itu pintu terbuka, dan Lin Tian dengan santainya masuk menuju pintu tanpa sedikit pun berbicara dengan Lan Dan Lan Jingyi. Saat Lin Tian masuk, pintu pun akhirnya tertutup. Di dalam ruangan Lin Tian melihat seorang pria yang terlihat agak tua, tapi itu terjadi karena suatu hal yang ada pada tubuhnya. Sungguh hebat, kamu bisa bertahan sampai sekarang. Dengan apa yang terjadi pada tubuhmu, ucap Lin Tian memuji orang yang duduk di depan itu. Mata pria itu terbuka, dan kemudian memandang Lin Tian dengan serius. Dia segera menatap Lin Tian dalam-dalam, tapi hal yang dia temukan adalah jurang tanpa batas. Kamu memang pemuda yang luar biasa. Bahkan di alam langit sekalipun, kemungkinan besar orang sepertimu tidak akan ada. Meskipun ada, tapi orang seperti itu lahir ratusan juta tahun yang lalu, ucap si leluhur itu dengan serius. Tidak perlu basa-basi lagi. Aku di sini hanya ingin mendengar keputusanmu, ucap Lin Tian. Bocah, apakah kamu tahu kalau 5 keluarga besar kami sangat setia kepada Dewa Kehancuran? Tidak mungkin kami tunduk kepada orang lain, ucap pria itu dengan tenang sambil menatap Lin Tian. Lin Tian hanya memandang pria itu dengan wajah serius, dia kemudian tersenyum dan sedikit menggerakkan bibirnya, dan itu membuat tubuh si leluhur bergetar dengan hebat. Kamu, leluhur tersebut pun terkejut, dan menunjuk Lin Tian dengan wajah tak percaya. Apakah kamu pikir aku bercanda? Apa yang perlu kamu ketahui adalah, orang yang kamu anggap sebagai dewa itu telah berkhianat. Orang yang saat ini menjadi dewa, dia telah merusak dan bukan membangun. Apakah tahu hal itu, ucap Lin Tian. Tanpa sadar aura luar biasa Lin Tian keluar dari tubuhnya, dan langsung membuat tubuh leluhur itu bergetar hebat. Perlahan-lahan bola hitam yang penuh dengan kehancuran, itu muncul di depan Lin Tian. Melihat bola itu, wajah leluhur tersebut kaget tak percaya. Dia langsung berlutut di hadapan Lin Tian dengan wajah senang dan bahagia. Di alam yang lain, Dewa Kehancuran dan Dewa Kematian yang sedang berlatih pedang. Dewa Kehancuran tiba-tiba berhenti, dan hanya berdiri di hadapan Dewa Kematian. Cerot, Dewa Kehancuran memuntahkan darah dari mulutnya, dan sebuah inti hitam keluar melayang di depan mata kedua dewa tersebut. Lalu inti itu menghilang di hadapan mereka berdua, lalu wajah Dewa Kehancuran terlihat sangat kaget saat melihat bola hitam yang keluar dan menghilang dari dirinya itu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa intimu itu? Ucap Dewa Kematian dengan wajah cemas oleh keadaan Dewa Kehancuran. Hahaha, jadi begitu ya, aku tahu dia berada di sana sekarang, hahaha. Cepat beritahu kakak. Sebentar lagi rencana kita akan dimulai, ucap Dewa Kehancuran sambil tertawa. Bukannya cemas, tapi dia malah senang dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Kamu, baiklah, sekarang minum pil ini, dan beristirahatlah, ucap Dewa Kematian. Dewa Kehancuran duduk dan meminum pil itu. Kemudian setelah melihat Dewa Kehancuran meminum pil yang dia berikan, Dewa Kematian langsung menghilang dari hadapan Dewa Kehancuran. Dia langsung pergi untuk mengatakan apa yang terjadi dengan Dewa Kehancuran kepada kakak mereka, yaitu Dewa Neraka. Aku harap kamu bisa memimpin mereka dengan baik, dan membuat hidup mereka lebih baik daripada yang telah aku lakukan dulu, ucap Dewa Kehancuran dengan senyum indah di wajahnya. Lalu dia menutup matanya, dan mulai menyembuhkan lukanya yang diakibatkan inti kehancurannya yang keluar dari tubuhnya itu. Meski itu tidak membuat kultivasinya terganggu,
Tapi dengan terputusnya dia dengan inti alam kehancuran, tentu saja itu menciptakan luka lain dari tubuhnya. Cerita berpindah. Oh, aku tidak menyangka, ternyata cara yang dikatakan naga kecil ini berhasil, ucap Lin Tian. Awalnya naga kecil mengatakan, jika Lin Tian ingin memanggil inti kehancuran, dia bisa mencoba menggunakan beberapa elemen dari tubuhnya, lalu menggunakan dua inti dari dewa kejahatan dan dewa api iblis untuk memadukannya, lalu membuat sebuah bencana di sekitarnya. Kemudian secara otomatis saat inti kehancuran merasakan sebuah kehancuran yang mirip dengan dirinya, maka dia akan datang sendiri dan akan mengikuti orang tersebut secara otomatis. Itu dikarenakan, dewa kehancuran sebelumnya hanya menguasai setengah dari inti tersebut. Jadi saat setengah inti lain merasakan kehancuran yang mirip dengan dia, maka inti tersebut langsung muncul di sana. Lalu secara otomatis saat setengah inti lain keluar, maka inti lain di tubuh dewa kehancuran secara otomatis juga akan merespon dan datang sendiri ke hadapan Lin Tian seperti sekarang. Kedua inti yang terlihat kecil itu menyatu, dan membentuk bola inti sekukuran yang sama dengan dua inti dewa jahat dan dewa api iblis. Tapi sayangnya inti tersebut hanya berubah menjadi cahaya, dan masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Lalu setelah itu, inti kehancuran hanya diam seperti bola biasa di dalam tubuh Lin Tian. Melihat hal itu, ada kebingungan di wajah Lin Tian. Karena dia telah menguasai inti itu, tapi sekarang malah menjadi seperti ini. Rencana Lin Tian saat ini adalah, mencoba apa yang dikatakan naga kecil itu benar atau tidak. Karena jika benar, maka semuanya akan lebih mudah setelah dia menguasai inti kehancuran. Tapi sayangnya itu gagal, dan membuat Lin Tian sedikit frustasi akan hal tersebut. Tentu saja, leluhur keluarga Lan melihat hal itu. "Wan, jika aku ingat, meski kamu bisa memanggil inti kehancuran, tapi kamu tetap harus masuk ke ruang tempat altar inti kehancuran berada," ucap leluhur keluarga Lan. "Apakah aku harus pergi ke sana? Aku pikir dengan ini, aku bisa menguasai alam kehancuran," ucap Lin Tian dengan wajah agak pahit. Energi kaisarnya telah digunakan hampir setengahnya, meski dia tampak terlihat lelah, tapi itu tidak bagi energi di tubuhnya. Sekarang pun dia sudah bisa dibilang berkeringat dingin, karena dia telah menahan semua energi yang hilang itu. Leluhur keluarga Lan lalu menjelaskan hal yang membuat Lin Tian mengerti, tentang sebuah inti dari alam tersebut. Setiap alam memiliki kehidupannya sendiri, atau dinamakan inti penguasa bagi semua dewa penguasa. Dan untuk menjadi penguasa dari sebuah alam, tentu saja tidak semudah yang dia bayangkan. Karena mereka harus melewati ujian yang diberikan di tempat inti alam itu berada, dan sama halnya dengan yang terjadi kepada dewa kehancuran dulu. Tapi karena dia gagal di dua ujian terakhir, ini membuat dirinya hanya bisa menguasai setengah inti tersebut, dan pada akhirnya bisa dibilang dia bukanlah penguasa sepenuhnya alam kehancuran ini. Tapi dengan metode Lin Tian tadi, itu telah memaksa keluar inti kehancuran yang ada pada dewa kehancuran dan yang masih di altar untuk menyatu, dan kemudian masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Sayangnya meski telah menyatu dengan Lin Tian agar bisa digunakan sesuka Lin Tian, itu tetap saja harus melewati ujian dari altar inti alam kehancuran. Tentu saja akan berbeda bila seorang penguasa dengan rela memberikan inti alamnya kepada orang lain, dan orang lain itu pun tidak perlu melakukan ujian, serta dapat secara langsung sepenuhnya menjadi penguasa alam itu sendiri. "Oh, begitu ya, baiklah, rencana lain akan dibahas setelah kamu sembuh," ucap Lin Tian sambil mengangguk kepada leluhur keluarga Lan. "Wan, kamu tidak tahu kalau aku pun tidak bisa menghilangkan racun yang ada pada tubuhku ini. Bahkan Master Alkemis tingkat dewa juga tidak dapat melakukan apapun," ucap leluhur Lan dengan wajah sedih. "Apa maksudmu dengan racun?
Tubuhmu itu masuki oleh sebuah cacing penghisap. Bakas Lintian dengan agak aneh. Tidak ada racun di tubuh pria ini, tapi ada sebuah cacing yang telah bersarang di perut pria tersebut, dan menelan semua energi yang ada di dalam tubuh serta meridiannya. Cacing itu membuat pria ini terlihat lebih tua dari biasanya, dan hal itu telah dilihat oleh Lintian dengan mata kaisarnya. Tapi bagaimana mungkin ada cacing seperti itu di alam kehancuran? Ucap leluhur tersebut. Sudah, buka bajumu, dan berbaringlah, ucap Lintian. Leluhur itu berdiri dan mengangguk, kemudian dia membuka baju dan berbaring di tempat itu. Lintian berjalan di depan si leluhur, dan dengan sedikit gerakan saja, itu ada sebuah energi biru seperti pisau yang muncul di dua jari Lintian. Lalu energi biru yang seperti pisau itu diarahkan ke perut leluhur itu, lalu saat merasakan itu, leluhur sedikit merasakan sakit pada awalnya, tapi perlahan-lahan dia bisa menahan rasa sakit yang langsung bertambah itu. Bertahanlah, aku akan mengeluarkan cacing ini dengan energi khususku. Dan sebentar lagi dia akan keluar, ucap Lintian. Lintian melihat sebuah bintik kecil yang muncul di perut leluhur, dan perlahan-lahan bintik merah itu berdarah, lalu ada sebuah bentuk kecil yang cukup panjang merayap keluar. Saat Lintian melihat hal itu, dia memanggil api Dewa Naga dan memintanya untuk menarik keluar cacing tersebut. Saat cacing itu ditarik, leluhur berteriak kesakitan. Dan secara bertahap rasa sakit itu menghilang dengan sendirinya, itu setelah cacing dikeluarkan dari tubuhnya. Dia melihat ada cacing kecil, tapi ada gigi mengerikan di mulutnya itu, dan si leluhur merasakan semua bulu di badannya berdiri. Cacing kecil yang berbahaya, beristirahatlah, besok aku akan kembali lagi, ucap Lintian setelah membakar hangus cacing itu. Leluhur mengangguk dan memberi hormat kepada Lintian, dan setelah itu dia mulai menyembuhkan diri. Karena sekarang dia tidak memiliki masalah dalam menarik energi luar ke dalam tubuhnya lagi, dan dia juga berharap besok bisa berbicara baik dengan Lintran. Itu karena, sekarang dia sangat bersemangat. Kenapa tidak? Dia tahu dengan jelas kalau Lintian bisa dibilang telah menjadi setengah penguasa alam kehancuran, jadi wajar saja jika dia sangat senang. Karena kemunculan penguasa yang sesungguhnya lah, yang dia tunggu sampai sekarang. Malam hari di ibu kota. Dua sosok muncul di gerbang besar, dengan 5 sosok yang tidak bernyawa. Kelimanya diikat, dan kemudian ditarik. Kelimanya sudah mati, tapi mata mereka melotot semua. Meong, meong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.